Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat petang bagi seluruh mahasiswa saya untuk mata kuliah akuntansi biaya kelas J, K, dan L. Di sini saya Endang Reno Wirjono akan menyampaikan materi tentang penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Kalian bisa menyiapkan dari handout saya, mulai halaman 46, silakan bisa dibuka. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai produk bersama dan produk sampingan, alangkah baiknya kalian memahami terlebih dahulu definisi dari produk sampingan dan produk bersama. Nah, produk bersama dan produk sampingan ini adalah produk yang dihasilkan dari proses yang sama dan menggunakan bahan baku tenaga kerja langsung maupun BOP yang sama. Contoh yang paling mewakili untuk produk bersama adalah pada pengolahan minyak mentah, misalnya di Indonesia adalah Pertamina. Kalau kalian perhatikan dari bahan baku yang sama, tenaga kerjanya juga sama, kemudian BOP alat-alat yang digunakan semua sama, bisa menghasilkan beberapa macam produk sekaligus. Kalian tahu bahwa hasil dari minyak bumi atau minyak mentah itu bisa berupa bahan bakar ya dengan nama-nama merek bermacam-macam. Ada Pertamax, ada Pertalite, ada solar, ada Aftur, ada LPG, bahkan ada aspal. Nah, produk bersama itu adalah yang tadi, misalnya Pertamax, Pertalite, solar, Aftur, LPG itu adalah produk bersama. Sedangkan aspal ya, meskipun itu dihasilkan dari proses yang sama tapi karena nilainya relatif kecil, maka itu kita sebut dengan produk sampingan. Ya, jadi itu nah yang dimaksud dengan produk bersama dan produk sampingan. Kemudian, masalah akuntansi apa yang muncul dari adanya produk bersama maupun produk sampingan? Masalah akuntansi yang muncul adalah biaya produksi. Biaya produksi atau yang kita sebut dengan biaya produksi bersama, mulai dari awal pengolahan produk sampai dengan titik pisah. Nah, ini harus dibebankan ke masing-masing produk yang dihasilkan. Karena tadi biaya produksi tersebut dinikmati bersama-sama oleh semua produk, maka perlu metode untuk mengalokasikan biaya produksi bersama. Ada 3 metode yang bisa dipilih. Yang pertama adalah metode nilai pasar, yang kedua adalah metode unit kuantitatif, dan yang ketiga adalah metode biaya rata-rata, ya, baik rata-rata sederhana maupun rata-rata tertimbang. Kita mulai dari yang pertama, metode nilai pasar atau sales value method. Kalau menggunakan nilai pasar, produk akan diberi alokasi biaya bersama berdasar nilai pasar atau harga jual masing-masing produk. Nah, hati-hati ketika kalian akan mengalokasikan biaya bersama dengan metode nilai pasar, harus memperhatikan dua situasi. Ada produk bersama yang bisa langsung dijual tanpa diolah lebih lanjut, dan ada produk bersama yang masih harus diproses lebih lanjut. Ya, padahal kalau menggunakan metode nilai pasar, dasar alokasinya adalah harga jual saat titik pisah. Kita lihat ya satu persatu. Pada contoh yang pertama, ya, ada produk yang dihasilkan dari proses bersama, produknya 4, A, B, C, dan D. Kemudian total biaya produksinya 120 juta. Nah, 120 juta ini akan kita bagikan kepada produk A, B, C, dan D berdasarkan harga jual atau nilai pasar. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya. Kalau produk ini bisa langsung dijual ya setelah titik pisah, maka kita bisa melihat di sini ya, kita buat tabel produknya A, B, C, dan D, kemudian tadi di dalam soal kuantitas produksi maupun harga jual per unit juga sudah diketahui. Kita menghitung yang namanya total nilai pasar. Total nilai pasar diperoleh dari kuantitas produksi dikalikan harga jual per unit. Jadi misalnya untuk produk A, total nilai pasarnya 5 juta rupiah, itu kita peroleh dari kuantitas produksi 20.000 dikalikan harga jual per unit 250 rupiah. Kemudian produk B 15.000 dikalikan 3.000 rupiah, produk C 10.000 dikalikan 3.500 rupiah, dan produk D 15.000 unit
dikalikan Rp5.000. Total nilai pasar ini akan kita jumlahkan, kita memperoleh hasil Rp160 juta. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung rasio dari total nilai pasar. Rasio dari total nilai pasar kita peroleh dari nilai pasar masing-masing dibagi dengan total nilai pasar dikalikan 100%. Misalnya untuk produk A, 5 juta dibagi 160 juta dikalikan 100%. Maka kalian akan mendapatkan hasilnya sebesar 3,125%. Yang B, 45 juta dibagi 160 juta dikalikan 100%. Hasilnya adalah 28,125%. Demikian seterusnya untuk C dan D. Nah, rasio ini akan digunakan untuk apa? Rasio ini akan kita gunakan untuk membagi atau mengalokasi biaya bersama. Di dalam soal tadi disebutkan bahwa alokasi biaya bersamanya adalah, biaya bersamanya adalah 120 juta. Maka rasio ini akan kita kalikan dengan 120 juta, kita akan mendapatkan alokasi biaya bersama. Misalnya untuk produk D 56.250.000, ini dari 46,875% dikalikan 120 juta. Nah, yang berikutnya kalau kalian ditanya berapa biaya produksi per unit, ini kita peroleh dari alokasi biaya bersama dibagi dengan kuantitas produksi. Ya. Sedangkan laba kotor itu diperoleh dari harga jual dikurangi dengan biaya produksi per unit. Oke, itu kalau produk bersama bisa langsung dijual setelah titik pisah. Bagaimana kalau produk bersama tidak bisa dijual setelah titik pisah? Nah, biasanya kalau produk bersama tidak bisa dijual setelah titik pisah, kita akan mendapatkan informasi yang disebut dengan biaya produksi lebih lanjut, ya. Nah, karena produknya tidak bisa langsung dijual pada saat titik pisah, maka kita harus mengestimasi yang namanya nilai pasar hipotesis. Kita akan menduga berapa harga pasar atau nilai pasar pada saat titik pisah. Bagaimana cara menghitung nilai pasar hipotesis? Kita peroleh dari total nilai pasar. Diingat-ingat tadi total nilai pasar itu kita peroleh dari kuantitas produksi dikalikan harga jual masing-masing produk, ya. Kemudian setelah ketemu total nilai pasar ini akan kita kurangi dengan biaya produksi lanjutan. Itulah yang disebut dengan nilai pasar hipotesis. Nah, hati-hati untuk mengalokasikan biaya bersama. Jika produknya harus diolah lebih lanjut sebelum dijual, maka alokasi biaya bersama diperoleh dari mana? Ya, dasar untuk alokasinya adalah nilai pasar hipotesis. Kita akan menghitung terlebih dahulu persentase biaya bersama. Ya, alokasinya dari mana? Ya, persentase ini kita hitung dari biaya bersama dibagi total nilai pasar hipotesis. Biaya bersamanya 120 juta, total nilai pasar hipotesis 200 juta. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 0,6 atau 60%. Nah, 0,6 atau 60% ini dikalikan dengan masing-masing nilai pasar hipotesis, maka kita akan mendapatkan alokasi biaya bersama. Ya, alokasinya ini 0,6 dikali 8 juta, hasilnya 4.800.000 untuk produk A. Produk B 65 juta kali 0,6. Produk C 35 juta dikalikan 0,6. Produk D 92 juta dikalikan 0,6. Ya. Nah, total biaya produksi kita peroleh dari mana? Total biaya produksi diperoleh dari alokasi biaya bersama masing-masing ditambah dengan biaya produksi lanjutan masing-masing. Contoh produk C, total biaya produksinya 31 juta. Dari mana? Dari 21 juta ditambah dengan 10 juta rupiah. Itu ya metode nilai pasar. Metode yang kedua adalah metode biaya rata-rata. Nah, metode biaya rata-rata ini lebih sederhana, lebih mudah ya. Ada dua, rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Kalau menggunakan rata-rata sederhana, jika kita melihat contoh soal nomor 1, tadi biaya produksi bersamanya 120 juta, kemudian total kuantitas produksinya adalah 60.000 unit dari produk A 20.000, ditambah B 15.000, ditambah C 10.000, ditambah D 15.000. Kita akan menghitung dulu yang namanya biaya produksi rata-rata per unit.
dari total biaya produksi bersama dibagi total kuantitas produksi. Setelah ketemu biaya produksi rata-rata per unit, kita kalikan dengan kuantitas produksi masing-masing, hasilnya kita sebut dengan alokasi biaya bersama. Itu yang rata-rata sederhana. Sekarang bagaimana dengan rata-rata tertimbang? Kalau rata-rata tertimbang, kita akan kalikan dulu kuantitas produksi dengan angka penimbang masing-masing. Angka penimbang ini digunakan atau ditentukan oleh bagian produksi untuk memberikan bobot ya kepada masing-masing produk yang dihasilkan. Unit tertimbang itu kita peroleh dari kuantitas dikalikan angka penimbang masing-masing. Ya, setelah itu kita akan menghitung biaya rata-rata tertimbang per unit. 120 juta adalah biaya produksi bersama, kita akan bagi dengan total unit tertimbang, ketemu 200 rupiah. Nah, 200 rupiah ini kita kalikan dengan unit tertimbang masing-masing, itulah alokasi biaya bersama. Gitu ya. Nah, metode yang terakhir adalah metode unit kuantitatif, physical unit method. Kalau metode unit kuantitatif ini hampir sama dengan rata-rata sederhana, hanya saja ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu satuan unit kuantitasnya harus sama. Misalnya pada pengolahan batu bara, ya, di sini agak terasa sulit. Kenapa? Karena dari produk bersama yang dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, ini ada satu yang berupa air limbah. Limbah ini tidak punya nilai jual. Kalau limbah tidak punya nilai jual, maka tidak boleh diberi alokasi biaya bersama, ya. Sehingga limbah ini harus kita bagikan dulu kepada semua produk yang punya nilai jual. Setelah limbah ini dialokasikan, kita akan menghitung jumlah setelah alokasi limbah, barulah alokasi biaya bersama sebesar 4 juta rupiah bisa kita lakukan. Di handout Bu Endang sudah saya sebutkan atau sudah saya berikan contoh alokasi limbah ya maupun alokasi biaya bersama untuk satu produk, misalnya kok ya. Nah, yang lain bisa kalian coba sambil mengerjakan di rumah alokasi untuk produk bersama yang lainnya ya. Untuk koltar, bensol, sulfat, gas ya. Silakan bisa dihitung sendiri ya. Demikian untuk biaya untuk penentuan harga pokok produk bersama. Untuk selanjutnya nanti Bu Endang akan menjelaskan penentuan harga pokok untuk produk sampingan.